Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi sekarang dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Bagaimana caranya mengingatkan suami yang kalau salah gengsi, nggak mau ngakuin salah. Tapi malah balik nyalahin istri. Terus marah-marah, pakai kata-kata yang nggak enak banget. Oh, tulisannya gitu tuh. Nggak mau dengar apapun dari istri, seolah-olah paling benar. Saya juga sebagai istri udah sakit hati banget, tapi mencoba nahan buat nggak melawan atau balas. Karena percuma, pasti saya yang disalahin dan dimarahin dengan kata-kata kasar. Dan gengsinya tinggi, selalu bawa-bawa kata saya suami harus diturutin. Jangan ngelawan, nanti durhaka. Wah, gimana nih Ustazah Nada nih, mohon jawabannya Ustazah. Kata-kata yang terakhir tuh yang serem tuh ya. Pokoknya jangan Karena nanti suami harus durhaka nurut gitu ya. ya. Gimana nih sebenarnya semua orang itu bisa aku dikasih tahu. Cuma mungkin waktunya yang kurang pas. Jadi kalau seandainya kita ingin menyampaikan sesuatu yang tidak pantas kepada pasangan atau kepada suami, coba yang pertama cari waktu yang paling pas. Jangan pas pulang tiba-tiba langsung dihujani pertanyaan dan langsung diomelin gitu misalnya. Atau juga ketika misalnya suami lagi marah, jangan saat itu juga langsung kita balas. Coba deh pokoknya diam dulu, cari waktu yang paling pas. Insya Allah kalau moodnya bagus, mudah kok ketika kita menyampaikan dengan kalimat yang baik, insya Allah akan mudah didengar dan insya Allah akan mudah juga difahami. Kemudian yang kedua, pilih kata-katanya kata-kata yang baik. Seorang istri tentu tetap menghargai seorang suami, jangan menggurui ya, karena tetap ini yang harus digunakan nih bahasa-bahasa ini jangan sampai kita menggurui, jangan sampai kita memerintah ya. Hindari kalimat menggurui atau merintah dari seorang istri kepada suami, tapi coba sharing aja. Coba deh bang kalau misalnya ngomongnya lebih baik lagi. Kalau misalnya abang ngomongnya lebih rendah saya juga paham kok. Jangan pakai kalimat-kalimat yang kasar misalnya kurangin deh bang gengsinya. Kita hidup sama-sama misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kalimat menggurui itu yang kedua. Pilih bahasa yang baik. Yang terakhir yang ketiga bisa juga disampaikan nih sama suami. Tujuan kita kan menikah saling mengisi satu dengan yang lain. Kalau abang satu masa ada kekurangan, satu waktu mungkin saya yang ada kekurangan. Jadi tidak merasa kita yang paling benar. Ketika kita menyampaikan, abang sekarang saya sampaikan begini, mungkin abang lagi khilaf. Satu masa saya khilaf, abang yang ingetin saya. Oh subhanallah kalau kalimat itu ada pada lisannya seorang istri atau juga mungkin lisannya dari seorang suami, insya Allah akan mudah kok masuk kepada pasangan, insya Allah. Masya Allah. Berarti cara seorang istri menyampaikannya juga mungkin ya harus hati-hati juga ya. Ngeliat mood suaminya juga. Dan suaminya juga harus bisa nahan emosinya juga kalau ditegur. Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya. Masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Bagaimana hukum kakak yang gengsian untuk hidup sederhana. Dan malah memaksa untuk menjual semua warisan dari orang tua Ustadz. Karena orang tua pun masih hidup sekarang. Tapi kakak saya selalu ngancem untuk jual warisan karena buat membeli mobil baru Ustadz. Padahal mobilnya masih bagus. Ya Allah sedih saya lihat ibu bapak tiap hari harus marah. Dan bahkan ibu menangis terus Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Ustadz Maulana. Saya harus perjelas dulu ya. Warisan kembali adalah harta sisa orang yang sudah meninggal. Kalau ditanyakan dia minta warisan dari orang tua yang masih hidup, pertanda kedurhakaan. Seakan-akan dia minta supaya orang tuanya. Ya Allah, ya supaya itulah. itu ya Allah. Itu. Nah, gimana menyikapi supaya orang yang gengsian hidup sederhana itu ajarkan hidup jujur. Ingat ya, hidup jujur itu enak, hidup apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Mohon maaf, mau bergaya-gaya, tapi maaf, perhiasan pinjaman, mobil pinjaman, giliran hilang, rasain. Gak bisa ganti. Gak bisa ganti, Ya makanya hidup jujur aja apa adanya. Kemudian betul tadi kata Ustazah Nada, Masya Allah tabarakallah, adanya qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Kita harus merasa cukup karena cukup nggak mungkin kita merasa nggak mungkin kita cukup enggak.
harus hanya merasa cukup. Bukan Iya, dicukup-cukupin merasa gitu cukup. ya. Betul apa tadi? Bukan dicukup-cukupin Iya, gitu gitu. ya. Ya cukup kok, Dan yang cukup. paling penting adalah banyak-banyak bersyukur. Nah, ketika kita banyak bersyukur aman itu. Apa artinya syukur? Saya senantiasa mengingatkan bahwa syukur itu adalah memfungsikan atau memanfaatkan atas apa yang ada. Belajar, betul kata Ustaz Sam, belajarlah, datanglah ke rumah sakit, datanglah ke panti, hiduplah bersama mereka supaya kita bisa merasakan. Nah mungkin kakaknya ini, mohon maaf ya, mungkin lingkungannya, pergaulannya yang membuat dia seperti itu. Jadi ada, kalau perlu bawa ke majelis, bawa ke tempat-tempat yang maaf, bersama dengan orang-orang miskin, yang mungkin yang menengah ke bawah supaya dia tidak hidup merasa gengsian, merasa hebat, janganlah. Ini kan akan ditinggal. Kalau dia ke majelis pasti akan mengingat ke akhirat. Kalau perlu ajak ke kuburan. Hah? Ngapain? Ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian, mempersiapkan bekal untuk hari kemudian. Bukan hanya di dunia. Hidup ini bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan selanjutnya, yakni kehidupan di akhirat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan mohon maaf sekali untuk pertanyaannya udah masuk, tapi belum sempat aku bacain. Insya Allah di lain kesempatan akan dibacain. Banyak sekali Ustadz yang masuk. Besok ya. Insya Allah ya. Besok ya dengan tema yang berbeda pastinya. Makanya terus semangat untuk berpartisipasi di Islam itu indah. Dan tunggu dulu apa supaya tuh? Tidak kecewa. Bisa jadi pertanyaannya itu jadikan tema. Oh iya. Jadi jangan pernah berhenti untuk memberi pertanyaan. Masukan buat tim kreatif kita juga. Boleh. Baik, sekarang jamaah yang ada di rumah kita akan mendengarkan kesimpulan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Maka yang perlu kita pelihara dan jaga itu adalah harga diri, bukan gengsi. Meminta-minta tidak dibenarkan, apalagi menurunkan harga diri di depan manusia. Sungguh sangat tidak dibenarkan dalam agama kita. Namun kita juga tidak boleh gengsi. Gengsi yang bagaimana? Gengsi yang mengantar kita dalam keadaan merana. Yakni biar tekor asal kesohor, subhanallah. Biar ngutang yang penting dia beken di hadapan semuanya. Jangan sampai demikian. Nabi SAW menyebutkan satu nama yang tidak tersohor di dunia, yang tidak dikenal di dunia. Majhulun fil ard lakin ma'rufun fis sama. Yakni masyhurun fis sama. Dia tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Mungkin teman-teman sudah tahu semua namanya. Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang mengenalnya di dunia. Bahkan orang-orang yang datang berhaji bersamanya pun tidak tahu ada seseorang yang bernama Uwais di kafilah kita. Ada seseorang yang bernama Uwais yang ikut bersama dengan kita. Namun namanya disebut-sebut oleh baginda Nabi SAW. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diminta untuk meminta doa kepadanya. Kenapa? Karena dia terkenal di langit. Ayo kita kejar gengsi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminta kepada manusia, namun kita tetap menjaga harga diri agar tidak terlihat rendah di hadapan manusia. Sama-sama kita berdoa supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur lagi, yang lebih menjaga apa yang diberikan Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak mencari lagi yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Dan berikan kami kekayaan dari meminta kepadamu sehingga kami tidak meminta selain darimu ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Ya Kamu yang maha kaya dan kami ini fakir di hadapanmu ya Allah. Cukupkan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habibullah.